Ini kalau bagi saya ini tools nih, tools untuk membantu. Tools untuk membantu untuk mempersingkat waktu. Tapi itu tetap kita butuh sentuhan human yang Ya, mereka cocok. nggak punya. AI itu kan udah pakai bahasa algoritma Ya, ya, program. algoritma. Nah, yang AI nggak punya itu apa? Itu rasa. Halo Sobat Dharma, dimanapun kalian berada, terutama di bumi Nusantara. Kembali lagi bersama saya Dewa Permana di podcast Anantara TV. Kita kembali lagi bersama seorang Ajik yang tidak henti-hentinya memberikan pengetahuan nih gitu. Namun hari ini kita membahas hal yang berbeda. Jadi hari ini kita akan membahas tentang HP ini. Apa ya HP ini gitu. Jadi kita akan membahas tentang kebisingan digital. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita di tengah era kebisingan digital. Jadi saya tidak sendiri, rekan-rekan, seperti tadi saya sudah spill, kita kedatangan tamu istimewa lagi bernama Aji Ngakan Putu Ardana. Bagaimana kabar Aji di hari ini? Wah, selalu baik dan senantiasa menebar ilmu dan petuah kepada generasi muda ini. Karena jiwanya masih muda gitu. Jadi sebelum podcast ini rekan-rekan saya spill dikit lah gitu. Jadi saya sudah banyak bicara lah dengan Aji Ngakan ini. Kita banyak bicara soal agama, soal bagaimana generasi muda Hindu gitu. Dan kita juga sedikit menyepil bagaimana sih peran teknologi dan bagaimana kita generasi muda bisa menempatkan diri di tengah era digital saat ini. Baik Ji, mungkin pertanyaan saya pertama, bagaimana sih pandangan Aji mungkin selaku generasi yang lebih tua memperhatikan generasi muda hari ini yang mungkin hidupnya baru bangun sudah melihat HP, Ji? Ya. Kalau masalah itu kan, kalau saya lihat itu masalah itu habit ya, itu habit. Nah, kemudian juga kita nggak bisa lepas ya dari yang namanya teknologi. Di zaman saya mungkin dulu komputernya cuman kita tahu ada dulu namanya WatchStar ya, yang sekarang jadi MS Watt ya. Saya masih Kemudian itu Lotus ya. Itu Lotus. Waktu itu juga zaman internet belum terlalu itu masif ya. Masif. Jadi masih jadi apa ya, barang yang cukup eksklusif ya. Mahal. Sementara sekarang ini kan udah jadi satu needs ya, satu. Jadi kalau waktu dulu kebutuhan apa sih primernya sandang pangan papan, sekarang udah ada nih. Kalau kita nggak bawa itu handphone, itu rasanya apa? Itu mati gaya kan? Sudah kehilangan dunia itu, Jadi udah ya. Jadi sekarang itu apa sih, kita nggak bisa ya menolak yang namanya teknologi ya. Itu memang dibutuhkan. Nah, cuman kalau yang tadi Bledewa bilang masalah di itu handphone yang bisa kita mengakses dunia lewat tangan gitu ya. Nah, yang namanya media sosial itu atau teknologi ataupun dunia digital itu bagi saya itu netral. Netral. Cuman kita mau pakai apa nih? Nah, inilah itu free will ya. Mau dipakai buat ngembangin diri kita bisa, tapi buat dipakai ngerusak diri kita juga bisa. Menunya tuh banyak tuh, mulai dari platform-platform yang menyediakan untuk nambah knowledge, bahkan sampai platform yang ngerusak kayak judol, pinjol gitu ya. Dan gitu. sebagainya. Semua itu balik. Apa yang kita konsumsi di media sosial itu menentukan tuh hidupnya itu kita. Kemudian kayak yang tadi Bu Dewa bilang kebiasaan apa sih pagi udah baru bangun sudah melihat HP. Kalau saya dulu saya bikin rule ya untuk diri saya gini. Pokoknya ketika saya bangun, saya lihat handphone cuma ngelihat jam. WhatsApp, email nggak saya buka. Saya diam dulu 15 menit baru saya lihat. Ini yang mesti saya balas yang WhatsApp dari anak buah saya yang mana, dari teman saya yang mana, yang grup itu juga saya nggak pernah saya lihat grup itu, karena saya mesti membagi nih apa sih fokus ya. Intinya kan kita punya energi itu terbatas ya, kayak apa sih punya uang nih kita nih, kan kita akan naruh investasikan uang kita yang di tempat yang apa sih menguntungkan. Jangan kita buang energi kita yang terbatas ini untuk misal baca berita atau yang berita yang sifatnya provokatif, yang mengundang kita untuk menghujat, terus yang sifatnya
Ya, cuman itu repot ya. Berita negatif itu pasti lebih menarik ya. Iya, saya mau bertanyakan Itu itu juga. itu bawaan ya, itu bawaan. Cuman itulah di tempat sana bagaimana kita bisa punya punya satu sistem pembatas nih untuk kita bisa filter nih mana informasi yang kita perlukan, mana informasi yang malah bikin diri kita ke-trigger dengan kecemasan, ketakutan, atau mana yang bisa jadi untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu loh. Intinya itu sih kalau Oke, wah luar biasa sekali ya. Sebenarnya saya ingin banyak bertanya, tadi sudah dijawab secara tidak langsung oleh Aji ini. Berkaitan dengan menyusun role, bagaimana anak muda supaya tidak tertrigger dengan teknologi yang dimilikinya dan lain sebagainya. Oke, nah ini menarik Ji, berbicara mengenai teknologi dan di ruang digital itu sendiri. Tadi kita menyebutkan bahwasanya kebutuhan primer hari ini tidak hanya sandang, pangan, papan, tapi juga handphone gitu ya. Nah, terkadang anak muda hari ini terkadang semacam paradoks gitu. Dia memang membutuhkan handphone, tetapi kadang mengeluh ketika terlalu banyak sering memakai handphone, capek sendiri gitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari nih Ji, dari anak muda kepada generasi Aji yang bisa menaruh rule itu gitu, aturan itu. Nah, bagaimana sih tips dari Aji untuk anak muda hari ini supaya tetap menggunakan handphone tetapi sesuai dengan kaidah ataupun role-nya gitu. Aturan seperti apa yang mungkin bisa diterapkan, Ji? Ya, kalau saya seimbang. Emang ada saatnya. Kadang kita untuk kalau buat teman-teman yang masih kuliah bikin paper gitu ya, bikin karya tulis ya emang itu butuh itu. Cuman kalau untuk yang medsos ya itu monggo lah. Mau narsis dikit pasang foto itu nggak apa-apa. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang itu narsis loh. Ya, benar. Tapi jangan sampai jadi personality disorder. NPD. Nah, itu karena coba gini, misal saya sama Beli Dewa itu foto nih. Cekrek itu kita foto itu di-share ke kita masing-masing. Pertama yang kita lihat pasti itu diri kita. Wajah kita. Iya kan? Itulah bawaannya emang manusia itu makhluk yang narsis. Tapi yang saya lihat sekarang banyak menjadikan medsos ini untuk nyari validasi dari luar. Dan yang sebenarnya pun orang yang di luar juga nggak mikirin banget kok lu mau liburan di mana, lu mau ya udah gitu aja gitu ya. Iya benar. Intinya itu sih bagaimana menggunakan media sosial atau gadget ini dengan seimbang untuk kita ngembangin dirinya kita, malah bukan malah bikin kita jadi rusak di pola pikir ya. Karena kan informasi itu masif ya, dan itu sangat overload gitu. Yang saya juga memahami generasi muda sekarang mungkin ada rasa insecure, nanti ekonomi tahun sekian resesi, Iran sama Amerika perang, gini-gini, ya monggo. Yeah. Tapi ingat itu dunia maya ya, maya itu kan nggak real, maya itu nggak real. Artinya tadi mana yang perlu kita kasih fokus, mana yang enggak gitu. Kan lebih mudah kalau bagi saya lebih terfokus, kita fokusin sama diri kita sendiri aja. Yang di luar udah kan nggak bisa dirubah. Kurs dolar naik nggak bisa kita rubah. Harga BBM naik nggak bisa itu kita rubah. Cuman yang kita bisa bagaimana kita beradaptasi dengan segala perubahan itu. Ketika kita mengeluarkan kemampuan kita beradaptasi, otomatis kita dipaksa buat kreatif. Pasti dikasih kok caranya. Ini kamu begini, kamu gini ntar, atau kamu gini ntar. Gitu. Ya itulah yang namanya kita akhirnya kita belajar lentur ya sama yang namanya perubahan. Gitu. Oke, ini menarik nih, Sobat Dharma dimanapun yang berada. Ini juga mungkin pesan untuk semua anak muda termasuk saya juga ya. Bahwasanya memang teknologi itu, kalau saya pribadi beberapa kali buat tulisan tentang teknologi, itu layaknya pisau berbilah dua sebenarnya gitu. Jadi kadang memberikan dampak yang positif, kadang juga memberikan dampak yang negatif. Tergantung kita yang memakai gitu. Kalau pisau untuk membunuh ya bisa jadi membunuh orang. Tapi kalau pisau untuk memasak, wah jadi makanan enak. Ini kan seperti itu. Nah, ini menarik nih, Ji. Oke, berkaitan dengan kebisingan digital nih, Ji. Seperti tadi sempat Aji singgung, bosnya, wah ini kita selalu dijejarkan informasi nih, Ji. Beda dengan zaman dulu lah gitu. Kalau zaman dulu, informasi itu layaknya hal yang eksklusif
Perlu kita baca lewat koran lah. Membeli koran juga butuh perjuangan lah. Tapi sekarang kadang ada isu yang menyatakan kita ini overload informasi. Kadang, mohon maaf tanda kutip, media yang tidak kompatibel aja bisa menyebarkan berita gitu. Nah, bagaimana sih bagi Aji cara untuk kita mengantisipasi overload informasi itu gitu? Secara kita pribadi gitu. Kalau tadi Aji bilang teknologi ini untuk pengembangan diri, itu yang sebenarnya utama untuk menjaga rules tersebut gitu. Nah, untuk mengantisipasi faktor eksternal ini, Ji, overload informasi itu bagaimana bagi Aji? Mungkin itu yang bikin fenomena FOMO ya, fear out of atau missing out ya gitu. FOMO, missing out. Jadi mesti pahami juga bahwa manusia itu dirancang untuk nggak tahu semuanya. Ya. Itu hukum kita alam ya. Tapi dari informasi itu kita bisa milah. Jadi informasi kan itu data ya. Apakah ini benar atau enggak? Itu kan perspektif. Siapapun bisa bikin statement ya. Mau dari berbagai kelas itu masyarakat, mulai dari yang mohon maaf yang kelas bawah sampai kelas atas itu bisa. Nah, cuman yang mungkin kita perlu belajar bagaimana data ini jangan langsung divalidasi. Data diverifikasi nih. Diverifikasi. Kalau ini oke pas baru divalidasi oke. Itu. Nah, jangan ketika baru kita nerima informasi kita bilang ntar begini ntar gitu. Ntar dulu. Besok hujan apa panas saja kan kita belum tahu kan. Sementara manusia itu kan memang dirancang pengen yang berpikirnya tuh linear ya. Jika A maka B gitu ya. Pengen yang pasti gitu ya. Nah, bagi saya gini, yang pasti di kehidupan ini cuma dua nih. Bayar pajak sama mati. Masalahnya kalau disuruh yang itu pasti, dua ini toh pasti nggak mau. Iya kan? Nah, tetapi kita lihat di balik ketidakpastian itu ada yang namanya hope atau itu harapan. Di situ yang bikin manusia kan mau nggak mau menggali top potensinya dengan belajar hal-hal yang baru. Dan sekarang mau belajar apapun di medsos itu udah ada kok. Mau belajar tentang saham, belajar tentang hukum, teknik, semua itu udah ada. Teknik komunikasi, tinggal cari aja menunya. Yang penting menunya pas buat itu kita. Jangan menu yang nggak kita nggak butuh untuk dikonsumsi, kita habis konsumsi. Itu kan yang sekarang jadi apa istilahnya? Brain rot ya. Ya, brain rot. Ya. Yang anak kecil sampai dia itu itulah itu. Itu udah itu over itu makanya gitu. Nah, ini menarik nih. Ini juga pesan lagi sekali nih yang disampaikan oleh Aji Ngurah, terutama ini untuk mahasiswa-mahasiswa Setah Dharma Nusantara Jakarta dan juga sobat Hindu dimanapun yang berada. Bahwasanya kita sah-sah saja menggunakan teknologi ya gitu. Karena itu adalah suatu barang keniscayaan di era saat ini gitu. Justru kita akan menjadi pribadi yang tertinggal kalau tidak memanfaatkannya. Namun ini yang penting tadi sesuai dengan pesan Aji, bagaimana bisa mengarahkannya ke hal yang positif gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menampung informasi yang memang selayaknya kita terima gitu. Tidak semua kita tangkap gitu informasi. Seperti tadi saham naik, harga emas naik, oke, mungkin hanya kita tangkap gitu. Tapi kalau terlalu kita pikirkan, tujuan kita bisa nggak merubah itu kan seperti itu. Lebih baik kita fokus ke informasi channel-channel yang untuk improve diri kan seperti itu. Nah, ini menarik nih, Ji. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ji. Ini sudah mulai hangat nih untuk diskusi kita ya hari ini. Udah mulai panas ya. Udah mulai panas ya. Nah, berkaitan dengan teknologi kembali nih, Ji. Gitu. Oke lah, saya sorot sekarang studi kasus nih, Ji. Sesuai dengan yang tadi Aji sebutkan gitu. Terkadang meskipun kita mempunyai rules nih, Ji, gitu. Kadang dunia luar teknologi informasi itu juga dipengaruhi oleh cara kita bergaul nih, Ji. Gitu. Kadang kalau salah pergaulan ya sudah. Teknologi pun bisa kita manfaatkan ke hal yang negatif gitu. Contoh seperti judol, contoh mungkin seperti pinjol dan lain sebagainya, scam. Bahkan kalau tanda buruknya itu bahkan bisa menjemaah ke hal yang lain gitu. Beberapa anak muda hari ini data yang bahkan kita bisa tangkap, Jakarta dan Bali pada khususnya itu tingkat bunuh dirinya cukup tinggi gitu. Salah satunya ya akibat pengaruh negatif dari teknologi itu sendiri gitu. Nah, menurut Aji yang juga penulis buku, konsultan, dan juga mungkin dari ranah hukumnya gitu. Bagaimana sesungguhnya kita generasi muda dan juga dari sisi generasi yang lebih tinggi nih, tua, untuk mengarahkan generasi muda hari ini untuk mengantisipasi hal tersebut nih, Ji? Kalau dari saya ya, yang saya praktekin gini. Saya satu hari saya siapin waktu saya untuk bengong.
Bengong berjarak ya sama yang namanya. Saya nggak lihat itu. Jadi udah bengong aja. Jadi sekarang bagi saya bengong itu jadi satu kebiasaan yang itu mahal. Karena pikiran kita banyak terdistrak tuh sama informasi yang kalau kita nggak punya resilience ya, nggak punya kelenturan untuk menyaring, itu malah bikin kita jadi overthinking, jadi cemas, jadi panik, besok nih bagaimana, besok nih itu gimana gitu. Nah, tapi ketika kita bisa bengong, kita ngelihat diri kita saat ini gue masih bisa ngopi kok, masih bisa baca-baca, masih bisa nikmatin itu, masih bisa me time gitu ya. Udah. Yang di luar kan udah biarin, itu kan nanti kalau saya bilangnya itu ada yang namanya itu hukum keteraturan. Ketika misal harga minyak naik, pasti nanti akan mencapai di ekonomi ya, itu akan mencapai yang namanya keseimbangan itu baru. Kalau kita mau lihat statistik nih, kan beli Dewa juga riset ya, apalagi ngajar ya statistik. Contoh BBM, berapa kali dari beli Dewa itu ngalamin kenaikan? Udah berapa kali? 3-4 kali iya. sih. Mall itu masih ramai nggak? Masih ramai. Masih ramai juga. Iya juga. Itu yang namanya hukum keseimbangan, keteraturan. Jadi yang namanya satu fenomena tuh pasti dia akan mencapai keseimbangan itu baru nih. Gitu. Itu sih yang saya itu pegang. Jadi kalau BBM naik, ya udah. Berarti apa? Kita mesti cari lebih kreatif untuk menciptakan sumber-sumber income itu baru, menciptakan kita tambah skill yang baru untuk ya udah bukan untuk mencari uang, cuman bisa menciptakan uang, bisa make it money gitu. Nah ini menarik nih poin yang saya tangkap. Jadi bengong itu penting juga ya rekan-rekan. Penting, sekarang mahal sekarang. Ya karena terus terang anak-anak muda hari ini emang perlu banyak healing gitu. Tapi bukan healingnya ya malah justru nyari ruang-ruang ramai gitu. Perlu mungkin sesekali kalau tips dari Aji itu nyari ruang sepi lah gitu. Bahkan itu penting. Kadang orang-orang kan tagline-nya bengong-bengong, siapa tahu tiba-tiba nanti jadi CEO. Tapi ini penting. Karena bengong itu kan jalan kita untuk refleksi diri ya, betul, refleksi diri, menjauhkan dari distraksi luar, bagaimana kita bisa menata ulang lah, bukan dari sisi badaniah, tapi dari sisi rasa dan juga batiniah kan seperti itu ya, Ji. Ya. Yang penting sih ini kita bisa mereview nih mindsetnya ini udah pas belum nih, istilahnya ini kan yang ada di pikiran kita itu kan semuanya kayak itu program ya, kayak aplikasi gitu. Nah kadang-kadang kita nggak nih ada aplikasi yang udah korap atau udah crash. Itu yang mesti di uninstall dulu yang udah crash, kita install yang itu baru. Gitu. Cocok itu. Jadi ibaratnya suatu aplikasi kalau memang Mobile Legends sudah tidak relevan lagi ya kita hapus dulu gitu, ganti dengan game yang baru kan gitu. Betul. Kan gitu untuk anak muda nih, apalagi Lost Trick ya. Baik Ji, ini menarik berkaitan dengan kebisingan digital lagi gitu. Hal yang mungkin saya soroti karena saya juga seorang dosen nih Ji gitu. Nah soal adanya AI nih Ji, Artificial Intelligence gitu. Nah kadang hal ini juga membuat kebisingan di dunia akademik gitu. Masih carut marut lah antara pihak yang pro nih AI di dunia akademik sama pihak yang kontra nih AI di dunia akademik. Nah mungkin saya menempatkan diri saya, jangan tahu dulu dah itu. Bagi Aji perspektifnya bagaimana nih soal AI di dunia digital saat ini? Iya. Jadi AI ini kan itu singkatannya apa? Artificial kan, intelligence. Berarti kan itu kan kecerdasan buatan. Kalau ada kecerdasan buatan, berarti ada kecerdasan yang real dong. Ya, nah, jadi AI ini kalau bagi saya ini tools untuk membantu. Tools untuk membantu untuk mempersingkat waktu. Tapi itu tetap kita butuh sentuhan human yang mereka nggak punya. AI itu kan udah pakai bahasa algoritma ya, algoritma. Nah, yang AI nggak punya itu apa? Itu rasa. Ya, emosional itu yang dapat. Oke, dia bisa mendrafting sesuatu, bisa meng-create sesuatu, tapi untuk penyempurnaannya sentuhan manusia itu nggak bisa hilang. Itu yang real intelligence, yang bawaan yang dibawa sama setiap manusia dari lahir itu. Itu yang kadang itu lupa dibangunin gitu. Yang namanya potensi diri ya. Kan bagi saya tuh gini, everybody is unique, authentic, exclusive. Contoh gini,
Beli Dewa mungkin sebagai seorang dosen statistik. Di Indonesia banyak yang selesai. Tapi yang kayak Beli Dewa cuma satu. Beri itu aja. Otentik gitu Otentik ya, itu. unik. Nah, ketika kita bisa menemukan diri otentiknya, itu nanti potensi-potensi diri atau yang kalau di bahasa psikologi namanya personal genius zone. Personal genius zone kayak itu gini, kayak sekarang kan itu lagi musim itu bola ya. Lionel itu Messi nih atau Cristiano Ronaldo. Kalau disuruh belajar matematika nungging dia. Nungging dia pasti. Tapi disuruh main bola emang personal genius zone-nya itu di situ. Nah, temukanlah personal genius zone-nya masing-masing. Disitulah jalurmu untuk kamu bisa mencari menciptakan berkah buat diri ya. Ya, yang kita bilang itu rezeki ya. Nah, itu toolsnya pasti dikasih. Tinggal temuin ketika kita udah nemuin, oh ternyata saya bisa ini ya gitu. Tinggal itu pilih yang pas ya, yang pas menyesuaikan sama itu waktunya. Gitu. Oke, ini menarik nih jawabannya dari Aji. Jadi kalau yang saya tangkap, Aji itu adalah pihak yang sedikit pro gitu ya. Pro bahkan dalam hal ini tentang AI digunakan di dunia apapun itu, asalkan gitu memang dipergunakan dengan semestinya gitu. Harus tempatkan juga rasa dan juga emosional tadi di penggunaan AI tadi gitu. Karena oke lah kita sepakat, AI ini aja tools gitu ya. Tools hanya alat untuk membantu pekerjaan kita lebih efisien, lebih cepat. Namun jangan sepenuhnya dipergunakan untuk hal-hal yang berbau rasa ataupun hal-hal yang justru menggantikan kita layaknya human gitu ya. Nah ini untuk mahasiswa saya ini, saya punya AI generator gitu ya. Sering lihat tugasnya ini full AI. Langsung saya kasih 0 itu ya. Nah itu juga berkaitan dengan kebisingan di era digital saat ini ya. Jadi itu yang perlu kita sikapi dengan secara bijak. Nah poin yang tadi unik yang saya tangkap secara tidak langsung dari tanggapan Aji tadi adalah bagaimana kita menempatkan produk-produk digital ini termasuk AI tadi untuk bagaimana kita menemukan diri kita. Gitu yang tadi itu personal genius tadi ya, ya gitu. Supaya ya wis kebisingan ini kita arahkan ke hal yang bermanfaat juga gitu. Nah mungkin Aji gimana sih memberikan tips ataupun trik gitu untuk kita anak muda itu bisa memanfaatkan literasi digital ini, teknologi digital ini, alat digital ini termasuk AI itu untuk menemukan personal genius tadi itu Ji. Gitu. Ya, jadi gini, kadang-kadang yang menghambat personal genius zone-nya seseorang untuk bisa muncul ya, itu tanpa mengurai rasa itu hormat, banyak justru dari otoritas yang terdekat nih. Aduh. Keluarga kadang-kadang nih, contoh ada anak petani, bapaknya atau orang tuanya tuh ngomong, udahlah nak, kamu jangan mimpi mau jadi orang, bapak aja petani gimana kamu bisa gitu loh. Karena yang tadi bahwa kita nggak bisa milih kita lahirnya di mana. Tapi kan kita dikasih kesempatan itu sama. 24 jam satu hari kan. Nah, bagaimana memanfaatkan ini nih? 24 jam ini dipakai untuk mengeluh meratapi nasib bisa. Atau kita mau agak memaksa diri kita untuk belajar, untuk menginvestasikan waktu yang kita di aplikasi ini untuk kita mendevelop diri nih untuk knowledge baru, skill baru, kemampuan baru dan yang bisa dilatih. Even pun nanti cuman sekedar jualan nasi pakai telur dadar pun that's fine. Namanya kan itu proses gitu. Gitu. Jadi bagaimana supaya kita fokus ke proses, masalah itu hasil lihat aja nanti gitu. Gitu. Ya. Nah ini menarik nih rekan-rekan Sobat Dharma dimanapun kalian berada. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa survive gitu ya. Percaya pada diri kita ya tadi ya belief system tadi gitu. Dan menghilangkan kalau tadi saya diskusi dengan Aji di luar podcast ini, menghilangkan ataupun menepikan sedikit mental block gitu ya gitu. Jadi apalagi dengan adanya teknologi digital, kita generasi muda dibekali lebih lah untuk mengelola hal tersebut. Sesungguhnya menjadi kekuatan kita gitu untuk bisa survive ya di era saat ini untuk menemukan apa sih passion kita, apa sih jati diri kita gitu. Karena kalau sudah nemu, ya wis kalau kata Aji tadi, uang itu tidak kita yang cari, uang yang datang sendiri kan seperti itu, asalkan ke arah yang positif. Nah ini menarik nih Ji, berkaitan dengan teknologi kembali gitu. Tadi berkaitan dengan mental block. Kalau mental block saya kaitkan mungkin dengan emotional question tadi kan gitu, kecerdasan emosional. Nah di era saat ini terkadang karena orang-orang terlalu bergelut dengan digital Ji, handphone gitu,
menjadi cenderung individualis gitu. Menjadi individualis dan bahkan menutup diri gitu. Kadang bahkan curhatnya itu tidak sesama manusia gitu. Curhatnya malah sesama AI ataupun digital gitu. Nah, bagaimana aja memandang hal ini? Sebenarnya ini hal yang positif, yang sehat, atau justru sebaiknya kita tinggalkan gitu, tepikan sedikit gitu. Kalau saya sangat menghormati yang namanya itu free will ya. Kan dikasih lah kebebasan lah. Mau begini mau gitu, cuman ingat ada yang namanya konsekuensi. Jangan sampai kita milih sesuatu tapi kita nggak mau konsekuensinya. Nah, kalau mau curhat sama AI, monggo. Mau curhat sama teman, monggo. Mau diskusi sama teman, itu monggo. Tapi yang paling penting, jawaban-jawaban dari dia tuh bukan jawaban yang itu valid ya, itu kan perspektif. Apalagi AI kan dia cuma ngumpulin beragam algoritma ya untuk dijadikan itu. Baliknya itu jawaban itu kita mesti bawa ke dalam dulu. Ini pas nggak buat saya? Karena yang paling tahu diri kita kan itu kita. Yang paling paham ya diri kita tuh kita. Jadi lebih banyak lah dari data di luar kita bawa ke dalam, kita komunikasikan di dalam nih. Ini pas nggak ya kalau saya ngambil gini? Ininya apa? Itu kan jadinya apa? Terjadi yang namanya apa ya? Self talk ya. Self talk itu. Nah, jadi datanya dari luar kita verifikasi dulu nih. Yang pas mana kita ambil, yang nggak pas udah buang aja. Gitu. Jangan dijadikan itu satu validasi ya. Dan ketika kita memutuskan milih ya udah boleh kita yang namanya ambisius itu boleh, sangat boleh. Tapi jangan lupa diimbangi sama yang satu nih, ambisi antisipasi. Satu lagi nih. Minimal kalau nggak bisa dapat bulan ya gue dapat itu bintangnya lah gitu. Jangan sampai kosong-kosong banget. Kosong-kosong banget ya. Oke, baik. Ini menarik nih. Jadi Sobat Dharma yang sering curhat sama digitalnya ataupun AI dalam hal ini sebenarnya sah-sah saja ya rekan-rekan. Tapi ingat gitu. Tetap perhatikan rules-nya tadi yang di awal gitu. Bahwasanya perlu kita saring dulu gitu. Kalau kata istilah yang kemarin saya dapat di suatu platform itu, kita harus mesti saring sebelum sharing gitu ya. Saring baru sharing gitu ya. Jadi harus petakan dulu ini yang dikasih pedoman ataupun informasi yang kita dapat lewat dunia digital ini termasuk AI itu valid nggak untuk diri kita gitu ya. Relevan nggak untuk diri kita dan bermanfaat nggak untuk diri kita gitu. Dan di sini artinya perlunya WWK ya gitu. Dalam mengantisipasi ataupun menamengi hal tersebut gitu. Oke, ini saya sedikit kaitkan nih karena kita berbasis Dharma nih. Sudah mulai mengerucut ini diskusi kita. Nah, berkaitan dengan dunia digital dan juga dunia religius ataupun agama, terutama Hindu gitu. Sesungguhnya apa sih yang bisa kita elaborasikan nih antara dunia digital dengan religius itu? Kadang dia dianggap sebagai suatu hal yang paradoks ataupun bertolak belakang gitu. Karena digital dikatakan dunia yang bising, religius ataupun agama ini dunia yang tenang gitu ya mungkin. Nah, bagaimana pandangan Haji menurut tersebut? Kalau kita mau ngomongin dunia digital, kalau di tradisi keyakinan Hindu tuh masuk di mana? Kan di buah atau swah. Kan di situ tuh mesti di ini. Itu kan yang itu nggak nyata ya. Nah, artinya apa? Ini relevan. Ini relevan. Waktu dulu kayak kita baca berita mungkin cuma dari media massa ya. Itu pun kita cuma baca beritanya, tapi apa sih kita ngalamin nggak? Kan nggak. Ngelihat langsung pun nggak. Kita ngalamin nggak ngelihat langsung mbak, tapi kita langsung melakukan judgement. Itu yang tadi saya bilang, belajar kita untuk menunda reaksi nih, untuk kita review ini gimana nih, berita ini buat saya ada itu gunanya nggak? Kalau nggak ada gunanya malah bikin gini, udah skip. Jangan jadikan pikiran kita tuh kayak tong sampah nih, nyimpen informasi yang semua nggak penting. Gitu. Intinya itu aja sih, bagaimana kita bisa melatih kemampuan kita untuk ya memilah mana informasi yang penting untuk diri kita tahu, mana yang kita cukup tahu, mana yang kita nggak perlu tahu gitu. Ya balik semuanya di pilihan dengan tapi konsekuensi ya. Nah ini menarik nih. Jadi sesungguhnya dua hal ini suatu yang relevan ya, saling berkaitan sesungguhnya antara dunia digital dan justru seperti tadi kalau kata Haji,
dunia digitalnya dunia yang luas gitu. Perlu rules, perlu ada batasan-batasan tertentu lah untuk kita menamengi diri untuk mengatur dunia digital ini sesuai dengan kehendak kita gitu. Dan itu salah satunya sebenarnya lewat jalur agama tadi gitu ya. Lewat jalur agama tadi yang kita diberikan WWK membedakan yang mana sih baik untuk kita dan yang mana buruk untuk kita seperti itu. Nah, Ji, ini menarik berkaitan sekarang dengan kontekstual gitu ya. Ajaran kontekstual di dunia digital saat ini. Terkadang ini paradoks juga. Kadang dunia digital ini dianggap sebagai ancaman aja terhadap eksistensi dari pemuda dan juga dari sisi agama itu sendiri gitu. Kadang dianggap karena adanya dunia digital, agama itu mulai ditinggalkan. Generasi muda hari ini lebih suka bahkan bertulisan di HP gitu misalnya dibandingkan di secara nyata gitu. Jadi lebih terkungkung dengan dunia maya gitu. Sementara dunia nyata dilupakan terutama dari sisi keagamaannya. Bagaimana pandangan Najib mengenai hal tersebut? Ya, kalau yang namanya hukum paradoks ya, hukum paradoks itu pasti. Jadi kalau paradoks kan gini, ketika kita mengeluarkan, kita ngorbanin sesuatu pasti itu ada yang kita dapat ya. Kita belanja aja, kita kan itu ngorbanin uang. Kita ngorbanin uang, kita dapat itu barang. Nah, dunia digital ini juga sama. Nah, kalau di leluhur Bali ya, kalau yang saya, ini yang namanya Rua Bineda nih. Rua Bineda tadi. Hitam sama putih nih harus selalu itu ada nih. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita supaya bisa berdiri di tengah-tengah atau kita bisa meluk dua-duanya nih. Hitam itu emang harus ada, putih emang harus ada. Lover itu harus ada, hater pun juga harus itu ada. Seimbang. Seimbang nih. Karena kalau nggak, kita nggak tahu yang hitam kalau kita nggak tahu yang putih. Kita nggak tahu yang putih kalau kita nggak tahu yang hitam. Ini sebenarnya bukan saling berbenturan, cuman ini mitra nih. Mitra, kita bisa tahu berita yang bermanfaat buat kita, pengetahuan yang bermanfaat. Kita kalau kita tahu yang nggak bermanfaat. Gitu. Jadi yang namanya kematangan literasi ya itu mesti apa ya, kita nggak bisa maksa ya. Cuman balik ke pilihan. Kamu mau mengkonsumsi yang bikin kamu stres tiap hari, yang ke-trigger mulu ngelihat berita-berita yang bikin emosi kita naik, atau kita cari yang bikin kita senang, yang contoh yang itu lucu-lucu, topik-topik ringan untuk misal untuk nambah knowledge kita, cara belajar masak, cara bikin ini, itu kan lebih nih ketimbang kita melihat narasi-narasi atau opini-opini yang dilontarkan yang sifatnya perspektif. Perspektif apa sih mereka? Ya oke, bagi saya perspektif itu semua benar untuk sudut pandangnya mereka. Cuman belum tentu itu semua valid. Gitu. Intinya di situ sih. Oke, ini menarik nih. Jadi sesungguhnya ya sebenarnya sah-sah saja ketika kita bergelut di dunia digital. Just agama itu bisa menjadi suatu hal yang memang perlu tetap ditekuni kan seperti itu ya Ji ya. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, sesungguhnya dua hal ini bisa berjalan beriringan gitu. Bener. Dan sah-sah saja ketika ada hitam berupa tantangan tersebut yang tadi saya bilang. Dengan adanya digital, mungkin anak-anak hari ini, generasi hari ini lebih condong ke digital, meninggalkan agamanya gitu. Tetapi ya tidak semua juga seperti itu. Bahkan ada dunia digital yang justru dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran agama. Kan salah satunya tadi akun Aji tuh, Tatua Masih itu. Saya spill juga di Tatua Masih itu. Dan contohnya juga Hanantara TV ini gitu. Kan ini dari dunia digital, tapi kita menyebarkan hal yang positif kan seperti itu. Nah, karena Aji juga selaku salah satu founder nih Ji, penyebar ajaran agama juga, Tatua Masih, walaupun bergelut di bidang yang bahkan dikatakan mungkin pragmatis gitu loh, ekonomi, hukum, tapi membuat buku, menyebarkan ajaran agama dan sebagainya. Nah, mungkin saya langsung ke to the point nih. Bagaimana sih tips dan trik dari Aji nih untuk generasi muda hari ini bisa memanfaatkan nih teknologi digital ke arah yang bermanfaat seperti tadi, membuat produk-produk untuk menyebarkan ajaran agama, mungkin membantu diri sendiri dan lain sebagainya. Bagaimana Aji? Mungkin memulainya gimana dan lain sebagainya. Jadi apa sih kita, kalau buat saya gini, kita tahu diri nih, kenalin dulu diri itu kita, kenalin diri komponen-komponen diri apa sih kita, kemudian itu bagaimana, kalau saya gini, saya ngelihat diri kita sebagai manusia itu mesin yang super canggih loh, super canggih, cuman gimana cara memakainya nih supaya mesin yang super canggih ini bisa berfungsi optimal. Otomatis kayak ibarat itu laptop ya. Kalau laptop banyak aplikasi atau virus, dia tuh ngadat, nggak berfungsi sebagaimana itu mestinya. Caranya gimana?
itu ya udah belief system, sudut pandang, cara berpikir yang selama ini kita anggap paling benar, coba direview deh itu lagi. Udah pas belum nih? Udah relevan belum nih? Udah compatible belum nih buat di zaman sekarang? Kalau udah nggak compatible, copot, itu ganti yang baru. Dengan diganti kita nggak mungkin mencari itu hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Kalau kita mau masak mie instan pakai bakso sama apa sih kornet aja kita mesti beli lagi kan. Iya. Intinya itu aja sih yang simpelnya. Oke, tadi diberikan sedikit tips dari Aji. Jadi bahwasanya kita harus mengenali terlebih dahulu diri kita dan menggunakan ya tools-tools ini untuk pengembangan diri kita sendiri seperti itu ya. Dan kita harus juga mengenal terlebih dahulu juga bahwasanya teknologi ini bisa kita kearahkan ke arah apa gitu ya. Kita fungsikan sebagai apa dan lain sebagainya. Itulah menjadi kunci sesungguhnya bisa memanfaatkan dunia digital ini ke arah yang positif seperti itu ya, Ji ya. Oke, baik Jik. Ini berkaitan dengan kembali lagi dengan dunia digital lagi gitu. Berkaitan mungkin dengan dunia religi dan juga berkaitan dengan kebudayaan seperti itu. Mungkin saya arahkan juga karena bukunya Jik juga nyenggol-nyenggol dikit nih gitu soal bagaimana budaya ini bisa ajak di tengah kebisingan digital ini gitu, baik dengan nyepi, baik dengan melasti dan lain sebagainya gitu. Bagi Aji memungkinkan nggak sih untuk kita membuat produk digital Ji yang berkaitan untuk edukasi nih kepada generasi muda hari ini gitu. Karena mungkin bagi saya pribadi ya, mungkin sudah ada beberapa tapi tidak banyak Ji gitu. Untuk yang berkenan untuk menyebarkan edukasi baik itu berkaitan dengan keagamaan, self love tadi dan pengembangan diri. Nah, bagaimana pandangan Aji mengenai hal tersebut? Ya, jadi kalau kita mau ngomongin tradisi itu Hindu kan kita itu ngaku ya banyak ritual ya, banyak yang itu jadi tradisi atau budaya yang sudah dibuat untuk bertemu. Nah, setelah saya menyelami itu sebenarnya tradisi-tradisi itu di baliknya tuh ada pesan-pesan tuh. Benar. Pesan-pesannya misal kayak Hari Raya Nyepi itu apa sih? Maknanya. Kemudian upacara melasti itu apa sih? Melukat itu apa sih? Gitu. Itu sebenarnya bentuk-bentuk nyata untuk membungkus satu pesan supaya untuk dipraktekkan nih di daily ya. Bukan jadi prakteknya tuh nggak cuma dibatasin ruang dan itu waktu apa nyepi tanggal sekian itu kan cuma itu batasin ya sama ruang dan waktu. Tapi prakteknya itu daily itu. Nyepi itu kan sebenarnya gimana kita bisa di dalam kita tetap itu tenang sekalipun di luar itu berisik nih. Nah, itu latihan tuh emang. Itu harus kemampuan itu harus dilatih dan itu bisa. Jadi gimana kita bisa memandang informasi-informasi yang kita cerna ini sebagai ancaman atau sebagai peluang nih. Kan dua nih. Kan paradoks ya. Di satu sisi dia ancaman, di satu sisi dia peluang tuh. Tinggal perspektifnya mau ngelihat dari sisi peluang atau sisi itu ancaman nih. Itu free will. Itu free will. Nah, ini menarik nih Ji, berkaitan dengan sisi peluang dan sisi ancaman kan seperti itu. Jadi kata ada positif dan juga ada sisi negatifnya kan seperti itu Ji. Nah, terkadang generasi muda hari ini kalau kita berbicara dunia digital kan berbicara mengenai algoritma nih Ji, algoritma konten-konten yang viral dan lain sebagainya. Tapi bagi saya pribadi justru hari ini ketika kita membuat konten yang mohon maaf ya tanda kutip ataupun produk digital yang negatif nih Ji, cenderung lebih booming gitu dibandingkan konten-konten yang berbau positif gitu. Kalau kita berbau agama, aduh yang nonton cuman 10 orang, 15 orang. Tapi kalau sudah buat konten mengenai mohon maaf ya kutip perselingkuhan, selebritis itu langsung naik algoritmanya. Dan bagaimana menurut Aji? Ya, itu sih emang itu bawaan ya. Itu kalau di ini tuh yang namanya kalau nggak salah tuh nama istilahnya kognitif itu bias. Jadi yang negatif nih yang mohon maaf ya kayak yang tadi Belidewa bilang perselingkuhan, ada kekerasan atau yang sifatnya gaib-gaib tuh. Gunung Kawi yang baru penampakan itu menarik tuh gitu. Ya, itu emang bawaan dasarnya manusia emang kayak gitu. Tapi kita juga harus paham ada satu bagian dari tools kita itu yang jarang dibangunin. Jadi sistem otak manusia ini dua nih. Ada yang dia pengen sistem cepat nih ya, cepat. Ada yang itu males nih. Contoh gini, untuk ngerjain soal matematika itu yang kita pakai tuh. Oh, ini gimana ya? Itu lebih lama nih, lebih lama. Tapi kita bisa lihat itu hasilnya lebih
lebih benefit lah. Tapi kalau yang instan ini itu prosesnya cepat, tapi dampaknya ini panjang nih. Dampaknya, contoh aja yang terbiasa misal mencari solusi praktis dengan itu pinjol, cepet kan, daftar KTP apa. Tapi ketika dia nggak bisa bayar, itu blacklist loh. Buka rekening di bank nggak bisa, cari pinjaman nggak bisa. Dampaknya tuh panjang. Nah, balik semuanya di pilihan dengan masing-masing konsep konsekuensi. Sekarang kita ibaratnya jangan sampai kita nanam pepaya, ketika buahnya nongol kita bilang saya nggak nanam ini, nggak bisa gitu. Melangkahi ajaran karma pala gitu ya. Baik, jadi seperti itu Sobat Dharma. Kalau kita berbicara mengenai dunia digital gitu ya, konten-konten yang memang keniscayaan gitu ya, konten-konten yang berbasis negatif itu mungkin memang lebih cenderung booming gitu ya. Tapi ya yowis, kita harus paham lagi ketika memang hal tersebut kita bumikan, apalagi kita terapkan, ya hasilnya ya buruk juga kita terima gitu. Contoh hari ini misalnya yang viral gitu, pesugihan Gunung Kawi kan gitu yang sekarang viral aja. Padahal itu informasi yang yowis, ada informasi yang lebih penting kok yang perlu kita serap gitu kalau kita cari hal yang positifnya gitu. Tapi kalau kita coba benar pesugihan di Gunung Kawi ya nanti dampaknya ya kita juga menerima secara jangka panjang kan seperti itu. Padahal ada beberapa seperti tadi Aji sebutkan informasi-informasi untuk pengembangan diri, untuk menemukan yang tadi itu diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menemukan self genius kita dan lain sebagainya, itu yang jauh lebih penting untuk kita terapkan di dunia digital saat ini seperti itu. Nah ini menarik nih Ji, berkaitan dengan dunia digital kembali, berkaitan dengan antara nyata dan juga maya gitu. Nah sekarang mungkin saya langsung ke sisi praktisnya Ji gitu. Terkadang dengan adanya dunia digital seperti tadi ada yang namanya itu cognitive bias tuh Ji gitu. Kadang kita generasi muda yang mohon maaf karena terlalu FOMO gitu. Apa-apa yang booming langsung kita turuti gitu. Jadi kadang kita agak, mungkin saya berani bilang mungkin dari sisi generasi tua lebih bijaksana menerima informasi tersebut gitu untuk membedakan yang mana baik dan yang mana benar gitu. Nah kalau generasi muda hari ini bagaimana pandangan Aji mengenai antara nyata dan juga antara maya itu gitu, antara paradoks antara maya dan sinkretisme lah antara nyata dan maya. Bagaimana sih kita generasi muda menempatkan oh ini kapan kita ada di dunia nyata, kapan kita berselancar di dunia maya seperti itu. Kalau saya dulu ngelatih diri saya untuk jadi observer. Jadi apa sih, pengamat nih. Ada yang peristiwa yang menurut kita nggak baik, ada yang menurut kita baik. Tapi saya cek nih, ini dari dua peristiwa ini, dari kontradiksi ini yang nyampaikan pesan buat saya apa nih? Itu. Jangan apa ya, yang kebanyakan kan kita autorespon ya, ngelihat ada ini orang jahat begini. Itu yang kita lihat dari secuil aja, tapi kita nggak tahu nih background dia melakukan satu tindakan itu apa, sebabnya itu apa, kemudian latar belakangnya itu apa. Itu kan yang nggak nampak di itu fisik ya. Jadi yang tampak di fisik itu buat saya itu cuman mungkin paling banyak 5% ya. Kayak saya ngelihat Beli Dewa ini, yang saya lihat ini cuma 5%, tetapi kemampuannya Beli Dewa saya nggak tahu, kreativitasnya, memorinya, pengalamannya, skillnya saya nggak tahu tuh. Itu yang kadang itu lupa dilihat nih dari satu inian ya gitu. Intinya itu sih jangan lebih coba belajar lebih jadi observer daripada reaktor, komentator itu. Reaktor. Ya ini cocok ini Ji. Karena terkadang jemari ini susah untuk dikendalikan gitu ya. Baik itu dari jari kita bikin itu karma loh nih. Sekalipun kita nggak itu kenal ya sama yang di situ. Ini udah bikin itu karma ini. Ya itu sih cuman itu ngingetin aja sih. Iya. Kadang kalau istilahnya ini kalau dulu tuh mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu kan seperti itu ya. Apalagi ini anak-anak muda nih sering komentar, sering nge-like sesuatu yang tidak kan seperti itu. Nah itu yang perlu dikendalikan gitu ya. Karena kalau kata orang umum, jejak digital itu sulit dihilangkan gitu ya. Jadi hari ini kita berbuat baik, bisa jadi kalau jejak digital kita buruk, bisa di-track gitu. Beberapa kasus korupsi dan lain sebagainya sudah membuktikan hal tersebut gitu ya. Apalagi yang baru-baru ini viral lah berita-beritanya. Oke Ji, ini sudah mulai ke penghujung ini. Berkaitan dengan podcast kita, tadi bahasan kita cukup menarik dan juga sudah mengarah ke hal-hal yang praktis, ke hal-hal yang filosofis juga, dan bagaimana kita bisa menerapkan pedoman di dalam kehidupan antara maya dan juga nyata ini gitu.
Nah, Ji, berkaitan dengan dunia maya nih, kebisingan digital gitu. Terkadang dunia maya ini menjadikan generasi muda hari ini kehilangan jati dirinya, Ji. Gitu. Bahkan kalau saya pribadi umur 25 tahun itu dibilang life crisis lah gitu, self life crisis gitu ya. Jadi menemukan jati diri kurang karena terlalu banyak informasi yang masuk. Kayaknya ini coba enak, tapi setelah masuk, aduh resign aja deh gitu. Masuk ini, bukan passion saya nih, resign aja gitu. Nah, bagaimana sih pandangan Aji dengan banyaknya peluang hari ini dengan dunia digital, kita bisa menemukan nih gitu. Shape different kita apa sih gitu? Kepentingan diri kita apa sih untuk ke depan sehingga tidak terjadi life crisis tersebut? Ya, kalau buat saya itu satu ya, jujur dulu deh sama itu diri gitu. Kadang kan dari ini ya, misal dari otoritas orang tua atau lingkungan membilang, kamu jadi ini aja, kamu jadi ini aja. Itu belum tentu pas loh ya. Maksudnya gini, misal orang tuanya menjalankan profesi tertentu gitu, itu belum tentu buat anaknya cocok. Baik. Karena saya juga udah itu ngalamin dulu yang dipilih sama orang tua saya, ternyata ini nggak pas buat saya. Gitu. Jadi itu balik, jadi enggak, istilahnya kalau semua orang bisa jadi kayak si itu Elon Musk, berarti udah nggak ada yang istimewa dong ya. Iya, nah, benar gitu. sekali. Jadi udah, ya kalau orang tuanya berprofesi A, anaknya nggak mau ngambil profesi A tapi dia milih B, ya itu monggo aja. Mungkin emang jalannya dia di masa. Nah, kalau masalah berhasil atau enggak itu kan perspektif ya. Yang diukurnya dari mana? Dari itu materi. Cuman sebenarnya yang keberhasilan itu gimana dia bisa nyaman menjalani hidupnya dia sesuai dengan desainnya nih. Sesuai dengan apa desainnya. Iya, yang jadi seorang profesional banyak. Cuman yang kayak dia cuman satu, unik, otentik dan nggak bisa digantiin loh. Gitu. Jadi jangan bandingin diri kita sama yang itu lain. Saya waktu itu pernah saya ngobrol sama teman saya yang itu bisnismen ya. Oh, itu lo enak ya gini-gini. Bro, kalau bisa apa tuh keren, ini gue bangun pagi tuh harus mikirin 2.000 karyawan gue yang mesti digaji. Gitu. Mikir-mikir ya juga ya. Gitu. Baik, ini menarik ya. Jadi sesungguhnya justru dengan adanya banyak peluang hari ini ya semakin membukakan jalan kita untuk menemukan diri kita itu seperti apa ya. Justru bukan membuat kita semakin bingung. Tapi satu hal yang saya ingat dari Aji tadi pesannya jangan takut gagal, itu yang sebenarnya penting aja. Apalagi dengan dunia digital hari ini tidak ada yang namanya kata gagal gitu. Jadi yang ada hanyalah ketika kita mungkin pengetahuan kita baru sebatas ini, perlu improve lagi kan seperti itu. Dan itu yang terpenting di era digital saat ini untuk menemukan sesuai dengan tagline kita, menemukan jati diri di tengah era kebisingan digital. Nah, begitu juga Sobat Dharma dimanapun kalian berada, di sini juga untuk salah satu menemukan jati diri itu adalah wadah kita bersama yakni Stah Dharma Nusantara Jakarta. Jadi di bulan Agustus nanti Stah Dharma Nusantara Jakarta akan membuka kembali namanya penerimaan mahasiswa baru gitu. Dan bahkan ini untuk mahasiswa S1 terutama dari pendidikan agama Hindu ataupun pendidikan apa, kita juga akan segera launching S2 Magister Pendidikan Agama Hindu nih gitu. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin lanjut studi dengan biaya yang terjangkau namun dengan kualitas yang mantap, bisa langsung daftarkan diri di Stah Dharma Nusantara Jakarta. Nanti bisa bertemu dengan saya dan juga Ji Ngurah ini. Wujud Jing akan di Stah Dharma Nusantara Jakarta dengan mengimprove diri masing-masing. Oke Ji, sebagai pesan terakhir nih untuk generasi muda, untuk mungkin satu ataupun dua kalimat kepada generasi muda hari ini berkaitan dengan era digital. Mari. Satu, bijak. Oke, satu bijak. Harus siapkan, kalau bisa siapkanlah waktu untuk itu berjarak ya sama itu gadget gitu ya. Yang kedua, teruslah berproses, teruslah explore dirimu sama peluang-peluang apa di luar. Nanti pasti akan nemu kok jalanan. Dan ada rasa khawatir itu wajar, rasa takut itu wajar. Tapi gimana caranya kita bisa berjalan dengan kedua rasa ini nih. Bukan buat kita stuck. Nah, takut emang harus itu ada, kecewa harus ada, cemas itu harus ada. Cuman dalam kadar yang pas kita itu tetap kita mesti life must itu go on dengan berdamai dengan rasa takut itu rasa cemas itu. Oke, baik. Itu pesan dari Aji Ngakan. Semoga apa yang menjadi pesan dari Aji Ngakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti tadi, satu, jaga jarak dengan teknologi untuk beberapa saat. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa improve
diri dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri. Baik, sekian dari kami Sobat Dharma dimanapun Anda berada. Semoga nanti kita bisa bertemu di podcast Anantara selanjutnya. Sebagai penutup, mungkin kembali lagi saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke pantai mencari karang bersama orang terkasih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri dengan terima kasih dan puja parame santi. Om Santi, 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 Om.